Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi, calon ekonomi, ekonom bidang pendidikan. Mungkin dalam meniti karir nanti kalian akan memilih banyak jalan, tentunya lebih luas jalannya daripada jurusan ilmu ekonomi. Karena kalian sudah mendapatkan apa yang didapatkan oleh teman-teman dari jurusan ilmu ekonomi, tetapi belum tentu teman-teman ekonomi mendapatkan ilmu kependidikan yang menjadi nilai tambah dari teman-teman semuanya. Oke, hari ini saya ingin membahas mengenai ekonomi sektor jasa. Sebagaimana perkembangan ekonomi internasional itu, saat ini semua negara itu akan berfokus pada mengembangkan sektor jasanya. Kemarin di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan mengenai kontribusi sektor jasa pada perekonomian negara-negara, terutama negara-negara maju. Selama ini kita dibilang itu negara agraris, negara maritim, sementara kontribusi sektor jasa kita itu di atas 50% atau bahkan 60%. Kalau kita lihat negara-negara Jepang, itu kontribusi sektor jasanya sudah 75%. Padahal kalau kita lihat mereka menghasilkan banyak sekali produk, ada motor, mobil, otomotif, kemudian produk elektronik, tetapi jika kita bongkar perekonomiannya, struktur GDP-nya adalah dominan sektor jasa. Jika saya tanya ke teman-teman mengenai pengeluaran dari teman-teman, mungkin pengeluaran di sektor jasa itu lebih besar daripada sektor barang. Contohnya, teman-teman membayar uang kuliah. Satu, itu masuk dalam jasa pendidikan. Teman-teman menggunakan jasa transportasi. Itu masuk ke jasa transportasi online, segala macam. Kemudian teman-teman belanja di mall, itu jasa distribusi, belanja di minimarket, walaupun kalian membeli barang, itu ada kontribusi sektor jasa. Penyedia jasanya itu adalah minimarket. Kemudian ada lagi sektor jasa pendidikan, udah, komunikasi tadi, komunikasi, jasa IT, teman-teman menggunakan software, itu adalah jasa IT. Kemudian masih ada jasa hiburan. Perkembangan sektor jasa ini sangat pesat, tetapi sedikit sekali diperbincangkan di perguruan tinggi ataupun di bidang pembelajaran pendidikan. Hal ini disebabkan saya sendiri sudah melakukan mengisi berbagai seminar di perguruan tinggi, dikeluhkan bahwa sektor jasa ini sedikit sekali diterangkan atau diajarkan di perguruan tinggi. Sementara ketika kita belajar ekonomi, mungkin teman-teman yang berasal dari IPS, apa sih ilmu ekonomi itu? Apa sih objek yang diperdagangkan atau yang disuplai dan diminta dalam ilmu ekonomi itu diajarkan distribusi barang dan jasa. Tetapi yang diajarkan barang. Bukan begitu, teman-teman? Tetapi sektor jasa jarang sekali ya, teman-teman, diajarkan. Tentunya ini akan membuat daya saing jasa kita sebagai penopang utama ekonomi kita itu akan ke depan mungkin kita akan kalah. Sementara negara-negara lain itu sudah sangat gencar sekali. Contohnya kemarin kita kasih contoh iPhone. Dalam pembuatan iPhone, kita melihat bahwa yang membuat produknya, barangnya itu, hardware-nya iPhone itu cuma berkontribusi 20% dalam harga iPhone. Sementara 80%-nya itu diambil di Silicon Valley oleh Amerika. Ada desain di situ, ada pengembangan software. Bayangkan aja dalam satu iPhone aja, harga barangnya itu cuma 20% dari harga iPhone itu. Kalau harganya 20 juta misalnya, iPhone 13 Pro Max, itu 20% berarti cuma 4 juta harga produknya itu. Sementara 16 jutanya itu adalah harga desainnya,
harga pengembangan softwarenya. Bayangkan teman-teman, ketika teman-teman betapa tingginya nilai tambah sebuah sektor jasa. Oke, saya sudah membuat materi untuk sektor jasa. Kita mulai dari pengertian sektor jasa, konsep dan pengertian sektor jasa. Ini datanya teman-teman, walaupun datanya sudah tahun 2012, mungkin sekarang udah lebih apa namanya? Sudah lebih baru lagi gitu. Kalau kita lihat struktur ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia itu ini tahun 2012 ya. 38,8%-nya itu adalah sektor jasa. Sementara sektor pertanian itu cuma menopang ekonomi kita itu cuma 14,3%. Kita lihat negara-negara maju seperti Australia. Sektor jasanya itu sudah mencapai 69,4% dalam GDP-nya. Kemudian New Zealand 70%, Jepang 71%, Korea 57%. Jadi tanpa kewaspadaan dari kita akan kalah di sektor ini. Ada salah satu ahli jasa namanya Aditya Mato mendefinisikan sektor jasa yang membedakannya dengan barang. Saya tanya lagi sekarang, siapa yang belum pernah saya tanya? Apa sih sektor jasa itu? Apa sih jasa? Ida, Novianti sudah pernah saya tanya belum? Belum, Pak. Oke, silakan. Ini ada pengertiannya, coba dibahasakan. Yang membedakan barang dengan jasa itu apa? Ada? Oke, saya jawab aja. Jasa itu biasanya intangible, tidak bisa disentuh. Jadi teman-teman cuma bisa merasakan aja ketika teman-teman naik ojek ya dirasakan aja naik gojeknya gitu kan. Itu kalian dalam satu kali naik gojek ada 3 atau 4 sektor jasa yang bermain di situ. Yang pertama, jasa transportasinya sendiri. Yang kedua, jasa IT. Yang ketiga, jasa keuangan. Kalian menggunakan fintech biasanya. Atau uang sendiri pun itu jasa keuangan. Itu ada 3 sektor jasa yang bermain ketika kalian mengkonsumsi Gojek. Kemudian invisible, tidak bisa dilihat. Dan perishable. Perishable itu artinya fana. Langsung hilang. Artinya ketika langsung simultan antara konsumsi dan produksinya. Beda sama barang yang sifatnya tahan lama gitu kan. Kalau jasa itu ketika selesai Anda konsumsi udah hilang. Ketika Anda selesai pijat bisa Anda rasakan pijat, setelah itu udah panas sifatnya. Ini berdasarkan menurut Aditya Mato dan Robert M. Stone. Nah, jasa ini telah diperbincangkan, telah dinegosiasikan yang menghasilkan sebuah kesepakatan di WTO yang hampir bersamaan dengan lahirnya kesepakatan GATT. Kalau di jasa namanya GATT, General Agreement on Trade in Services. Sebenarnya perjanjian jasa ini sudah ada sejak tahun 95 dari Uruguay Ron. Jadi jasa dalam WTO GATT didefinisikan ke dalam 4 moda. Mungkin teman-teman pernah belajar ini, moda jasa. Cara memperdagangkan jasa secara internasional, sudah belajar? Yang pertama itu cross border supply, yaitu jasa
diperdagangkan melewati batas negara. Jadi contohnya, ketika teman-teman misalnya sebagai seorang guru ekonomi di Indonesia mengajarkan siswa atau mahasiswa di Malaysia secara online tanpa melewati batas negara. Artinya tidak ada perpindahan orang di sini. Kursus online itu namanya salah satu supply jasa menggunakan cross border supply. Yang kedua, seorang dokter di Singapura berkonsultasi dengan pasiennya di Indonesia tanpa bertemu secara langsung, secara online, itulah salah satu supply sektor jasa melalui moda 1. Kemudian yang ketiga, consumption abroad. Consumption abroad ini adalah salah satu cara suplai jasa dengan cara di mana konsumennya yang datang ke suatu negara. Biasanya ini dalam bentuk pariwisata. Misalnya turis Australia datang dari Australia ke Bali, kemudian menggunakan hotel di Bali, menggunakan transportasi di Bali, itu adalah salah satu bentuk ekspor jasa Indonesia ke Australia melalui moda 2. Artinya konsumennya yang pindah atau mendekati suppliernya. Yang paling banyak terjadi di Indonesia, misalnya mahasiswa Indonesia belajar di Amerika Serikat. Itu adalah salah satu bentuk impor kita. Karena kita membelanjakan uang kita di sana melalui moda 2. Kemudian rumah sakit di bidang kesehatan, pasien Indonesia berobat ke Singapura, itu adalah salah satu bentuk ekspor jasa melalui moda 2. Kemudian yang ketiga adalah commercial presence. Ini teman-teman sering melihat bahwa commercial presence ini adalah kehadiran sektor-sektor penyedia jasa di suatu negara. Contohnya di bidang jasa restoran itu ada McDonald, ada KFC masuk ke Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk impor jasa Indonesia melalui moda 3 atau commercial presence. Ini berhubungan dengan investasi. Ada banyak sekali, ada grup Accor, hotel itu kayak hotel Novotel yang dari luar masuk ke Indonesia. Kemudian kita ada salah satu contoh ekspor jasa Indonesia di moda 3, itu misalnya Alfamart yang membuka gerainya sampai 1.000 gerai sekarang di Filipina. Saya sudah menulis itu tahun 2014 ketika baru awal-awal mereka berekspansi di sana. Itu salah satu bentuk ekspor jasa Indonesia di moda 3. Moda 3. Moda 4 itu terkait dengan presence of natural person. Ini terkait sekali dengan tenaga kerja. Misalnya, tenaga kerja guru Indonesia mengajar di Singapura atau mengajar di Malaysia, itu salah satu bentuk ekspor jasa kita di Malaysia. Nah, ini adalah ringkasnya. Jadi ringkasnya itu ada suplai jasa yang mengharuskan bertemunya, tidak perlu bertemu antara supplier dan konsumennya, itu ini adalah di mana suppliernya tidak perlu berpindah tempat, itu adalah moda 1 tadi, cross border supply, dan moda 2, consumption abroad. Yang moda 3 dan moda 4 ini mengharuskan suppliernya berpindah tempat, berpindah negara. Tenaga kerja kita di Jepang itu harus berpindah, harus bekerja di Jepang. Yang kemudian commercial presence kita, misalnya tadi Alfamart buka di Filipina atau KFC buka di Indonesia, itu harus berpindah melewati batas negara. Artinya suppliernya. Kalau consumption abroad itu yang berpindah kan konsumennya. Ini salah satu ilustrasinya, ilustrasi mode of supply. Misalnya, ini contohnya Kosovo, ada apa namanya,
menelpon call center konsumen di Amerika Serikat, di Amerika Utara menelpon call center di Kosovo, ada dua transaksi di sini. Dia menggunakan dia menggunakan jasanya, kemudian dia harus membayar sejumlah uang untuk call center ini. Ini adalah salah satu bentuk suplai jasa melalui moda satu atau cross border supply. Kemudian di consumption abroad, itu misalnya seorang turis dari Kosovo atau dari Indonesia datang ke suatu pulau dan menikmati jasa di sana. Kemudian yang ketiga itu, misalnya banyak sekali contoh yang ketiga yang bisa kita lihat sehari-hari. Contohnya ada di hotel, kalian melihat ada Hotel Novotel, kalian melihat ada Carrefour, mungkin Carrefour sekarang udah dimiliki oleh Indonesia, ada KFC, McDonald, ada AWI, banyak sekali contohnya commercial presence ini. Kemudian kalau presence of natural person, ini adalah kesempatan bagi Indonesia, kesempatan bagi teman-teman dengan bahasa Inggris yang bagus, punya sertifikat kompetensi untuk mengajar terutama di negara-negara ASEAN yang sudah mulai membuka sektor pendidikannya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melihat suatu saat melihat SD kita itu diajar oleh orang-orang asing. Karena itu dalam suatu kesepakatan kerjasama perdagangan internasional atau ekonomi internasional. Nah, ini adalah 12 klasifikasi sektor jasa. Yang pertama, itu ada jasa bisnis, nanti uraiannya akan saya berikan. Kemudian ada jasa komunikasi, jasa konstruksi. Untuk di jasa konstruksi ini, Wijaya Karya kita sudah mengekspor jasanya ke Afrika Utara. Contohnya dengan mereka mengerjakan beberapa proyek di Afrika Utara, mereka harus berpindah ke Afrika Utara, membawa alat-alatnya, membuka perusahaan di sana, mengerjakan proyek konstruksi, kemudian uangnya dibawa ke Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk ekspor kita. Kemudian jasa distribusi, yang tadi, ini ada retail di dalamnya, di mana di jasa distribusi ini kita mengirim Alfamart tadi ke Filipina. Kemudian jasa pendidikan, kita melihat ada universitas asing yang masuk ke Indonesia. Banyak sekali guru-guru asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya, itu ada Monash mau buka di Indonesia. Ada juga guru dosen-dosen yang mengajar di kampus-kampus swasta yang pengantarnya bahasa Inggris. Kemudian ada jasa lingkungan, ada jasa keuangan. Jasa keuangan ini kalian melihat ada banyak sekali. Ada Maybank dari Malaysia, ada HSBC. Itu adalah salah satu bentuk impor jasa kita dari Maybank dari Malaysia misalnya. Dia membuka di Indonesia. Ada ANZ Bank dari Australia. Terus ada asuransi ya. Terutama di asuransi ini ada banyak banget asuransi asing di Indonesia. Ada Allianz, ada Manulife, ada banyak sekali. Kemudian ada jasa kesehatan di rumah sakit. Kemudian jasa pariwisata, di dalamnya itu ada hotel dan restoran di jasa pariwisata nomor 9 ini. Kita melihat sendiri ada banyak sekali pengelola hotel asing yang ada di Indonesia. Kemudian ada jasa rekreasi budaya, ada jasa perhubungan. Contohnya AirAsia. AirAsia itu masuk dan membuka penerbangan domestik di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk impor kita. Karena sebagian keuntungan dari operasional mereka di Indonesia akan dibawa ke negaranya. Itu salah satu bentuk. Kemudian kita juga ada Lion juga yang buka di Vietnam. Saya lupa namanya. Itu salah satu bentuk ekspor kita di jasa perhubungan. Nah, kalau kita lihat secara detail, teman-teman sebagai calon pelaku industri jasa, terutama di jasa pendidikan, nanti harus peka dengan komitmen-komitmen ini. Karena lapangan kerja teman-teman itu tidak hanya di Indonesia, bisa jadi di ASEAN. Kita melihat di sini contohnya,
ini adalah pecahan dari sektor-sektor tadi, teman-teman. Yang 12 sektor itu ada jasa bisnis itu ada apa aja, ada akuntan di dalamnya, ada arsitek di dalamnya, ada perencanaan kota, jasa profesional itu ada dokter, medical and dental services. Kemudian di jasa komputer itu ada IT, jasa R&D, ada banyak sekali di jasa bisnis. Kemudian di jasa komunikasi itu ada jasa, kita melihat dulu, teman-teman pernah mendengar beberapa jasa provider asing, kayak TRI, terus Axiata, Ooredoo, membuka kantornya di Indonesia. Itu adalah salah satu impor kita sebenarnya. Ketika kita menggunakan misalnya Ooredoo, Indosat, gitu. Kita menggunakan itu, kita bayar ke mereka, otomatis keuntungannya itu akan dibalikin ke negaranya, dikembalikan ke negara asal perusahaan tersebut. Jadi dicatat sebagai impor. Nanti di pertemuan ke depan, saya akan membahas mengenai bab 13 tentang neraca pembayaran. Jadi penting saya bahas jasa ini karena di neraca pembayaran itu ada neraca barang, ada neraca jasa, dan neraca investasi, hutang, dan sebagainya. Ini jasa komunikasi. Kemudian ada jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi kita, sebagaimana Anda teman-teman ketahui, ada jasa marga di bidang tol dan pengelolaan tol. Kemudian ada Wijaya Karya, ada Waskita Karya. Kemudian di jasa distribusi ini ada wholesale, itu yang besar-besar kayak Carrefour, ada retail yang kecil-kecil kayak Indomaret, kemudian Alfamart. Nah, ini yang terpenting, teman-teman. Yang kelima itu, salah satu komitmen dalam liberalisasi itu adalah liberalisasi sektor jasa pendidikan. Dalam 4 moda tadi, itu ada pendidikan primer, pendidikan yang biasa, SD, SMP, SMA, kemudian ada pendidikan tinggi. Ini adalah jasa lingkungan, sampai ke pengelolaan sampah itu juga masuk dalam skema liberalisasi sektor jasa. Mungkin tukang sapu jalan, kalau mereka di Indonesia itu memang berkompeten dalam membersihkan jalan raya, mereka bisa kita kirimkan ke luar negeri dengan skema moda 4 tadi, movement of natural person. Kemudian yang ke-7, ada jasa keuangan tadi, ada asuransi, ada perbankan, pembiayaan. Kemudian ada jasa kesehatan. Jasa kesehatan itu pembukaan rumah sakit. Misalnya kita ingin membuka rumah sakit Siloam di Malaysia atau rumah sakit lainnya. Kemudian ada jasa pariwisata dan terkait dengan perjalanan, itu ada hotel dan restoran. Kemudian travel agent. Mungkin kalau travel agent segala macam tour operator ini sudah, ini kan dokumen lama, sekarang sudah digantikan dengan lahirnya para unicorn di bidang ini, misalnya kayak ada booking.com, ada Traveloka, dan lain-lain. Ini jasa rekreasi. Mungkin ini bidangnya teman-teman yang di view ya. Mereka belajar juga tentang olahraga rekreasi. Kemudian jasa transportasi tadi. Jasa transportasi itu bisa maritim, transportasi laut. Kalau teman-teman melihat datang ke Tanjung Priuk, teman-teman akan melihat di sana itu ada banyak sekali operator-operator asing. Ada Evergreen, ada banyak sekali. Kemudian ada transportasi udara, contohnya bisa teman-teman lihat. Ini ada sampai jasa ini sampai membicarakan mengenai transportasi keluar angkasa. Space transport, kemudian kereta api, jalan raya. Ini adalah cakupan-cakupan dari
liberalisasi sektor jasa. Nah, dalam liberalisasi sektor jasa ini dituangkan dalam suatu komitmen yang disebut dengan Schedule of Commitment, di mana dalam Schedule of Commitment itu nanti pertemuan ke depan, selain kita belajar neraca pembayaran, kita akan belajar membaca Schedule of Commitment. Saya ingin teman-teman di sini itu memiliki kompetensi dalam ekonomi internasional. Jadi tidak hanya belajar grafik-grafik segala macam yang ada di buku, itu pun buku-buku misalnya mungkin agak ketinggalan ya buku-bukunya dibandingkan dengan realita saat ini. Jadi dalam liberalisasi itu ada beberapa kolom dalam dokumennya yang terdapat pembatasan-pembatasan. Apa saja sih yang dibatasi? Yang pertama, pembatasan pada jumlah penyedia jasa, pembatasan pada total nilai transaksi aset, jumlah orang, jumlah saham yang boleh dimiliki oleh asing, itu ada di moda 3 nanti. Misalnya, untuk jasa hotel di Indonesia, untuk bintang 2 misalnya, karena banyak sekali pemain lokal di bintang 2, maka harus dilindungi oleh pemerintah. Sehingga foreign equity participation-nya dibuka misalnya cuma 30% untuk asing. 70%-nya harus dimiliki oleh orang lokal Indonesia. Berbeda halnya dengan hotel bintang 5, di mana bintang 5 itu membutuhkan teknologi, manajemen yang bagus, sehingga untuk bintang 5 ini menggunakan boleh atau mengizinkan asing untuk memiliki hotel di Indonesia 100% kepemilikan modal asing. Selain itu ada juga kolom pembatasan perlakuan nasional namanya. Dalam melakukan perjanjian ini kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu negara dengan negara lainnya. Tetapi kebanyakan peraturan yang dibuat oleh suatu negara itu membatasi sebenarnya. Jadi tidak boleh ada ketika jasa asing masuk ke Indonesia harus dilakukan sama dengan jasa orang pribumi. Contohnya, kita buat guru yang masuk ke Indonesia harus berbahasa Indonesia. Artinya tidak ada pembedaan antara orang asing dengan orang Indonesia. Tetapi bagi orang asing itu ada suatu pembatasan yang susah gitu. Misalnya nurse perawat kita ke Jepang. Itu kita sudah mengirim dengan skema perjanjian sektor jasa di bawah Indonesia Japan Economic Partnership Agreement, kita sudah mengirimkan ribuan nurse atau perawat ke Jepang. Nah, syaratnya adalah mereka harus bisa berbahasa Jepang level tertentu. Jadi sebenarnya mereka tuh tidak membedakan antara perawat Jepang dan perawat Indonesia, sama-sama harus bisa bahasa Jepang, tetapi bagi Indonesia itu adalah suatu pembatasan. Ini bentuk SOC-nya, nanti SOC aslinya insya Allah minggu depan akan saya sampaikan. Di dalam SOC itu ada tingkat-tingkatannya. Ada komitmen penuh atau full liberalization, artinya kita membuka tanpa syarat. Artinya contohnya misalnya di bidang jasa transportasi online, kita buka aja untuk asing tanpa diberikan pembatasan sepenuh-penuhnya. Di dalam komitmen kita beri kata non. Kemudian kita batasi. Pembatasan ini biasanya tadi jumlah kepemilikan modal asing itu kita batasin. Atau kita berikan tulisan unbound. Artinya kita tutup. Saya sudah memetakan untuk yang IJPA sudah saya publish di jurnal nasional bereputasi. Itu teman-teman bisa lihat nanti bagaimana apa sih yang kita dapat dari kerjasama IJPA. Nah, kerjasama IJPA ini melibatkan antara dua negara, ada kerjasama bilateral kita dengan
Jepang, ditandatangani pada tahun 2007, kemudian diratifikasi atau disahkan oleh Presiden tahun 2008. Pada saat tulisan itu saya buat, itu sebenarnya kerjasama JEPA ini sudah harus dievaluasi. Nah, inilah salah satu contoh tingkat keterbukaan kita di JEPA, di mana contohnya Jepang memberikan non-komitmen, artinya tingkat liberalisasi penuh pada 73% dari total sektor yang dibuka. Artinya 100 subsektor jasa di Jepang itu dibuka bagi Indonesia tanpa adanya pembatasan yang berarti. Kemudian 14%-nya masih ditutup, kemudian 13%-nya masih dibuka. Sementara Indonesia itu lebih restriktif. Indonesia itu masih, kalau kita lihat di sini, cuma 36% yang dibuka tanpa pembatasan. Sisanya itu ditutup. Yang hijau ini unbound, itu artinya ditutup, tidak terikat. Karena pendekatannya itu pendekatan positif. Nanti saya jelaskan apa itu pendekatan positif dan pendekatan negatif list. Ini dibuka dengan pembatasan sebesar 46%. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai sektor jasa ini? Ada dua perlakuan yang berbeda antara sektor jasa. Kalau di sektor dengan barang ya. Kalau di barang itu kita bicara tarif, bagaimana caranya biar produk kita berdaya saing. Kalau di jasa ini kita belajar mengenai peraturan-peraturan. Namun tidak sedikit kita menguji apakah sektor jasa itu sudah layak untuk dibuka atau bermanfaat bagi Indonesia. Biasanya menggunakan ekonometrika. Biasanya alat yang sering kita pakai itu Vector Error Correction Model atau VAR. Sampai di sini teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Nur Muhammad? Nur Muhammad? Tadi saya minta Anda untuk menjelaskan salah satu moda dari sektor jasa. Moda 1 tadi apa? Oh, Sukarja yang buka kamera bagus. Sukarja? Iya, Pak. Ya. Tadi kita belajar 4 moda sektor jasa dalam perdagangan internasional. Moda pertama itu apa? Ada cross border, Pak. Cross border supply artinya? Ya, artinya contohnya apa tadi? Oh, yang apa? Telekomunikasi, apa? Customer service kalau nggak salah. Ya, cross border supply itu misalnya guru di Indonesia mengajarkan siswanya yang ada di Malaysia tanpa bertemu dengan siswanya melalui online. Kemudian siswa itu membayarkan ke gurunya yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk ekspor kita ya, Sukarja. Moda 2, Cika Nurfadila tadi, moda 2 itu apa? Moda 2 itu consumption abroad, Pak. Ya, consumption abroad itu contohnya? Contohnya turis Australia datang ke Bali menggunakan hotel dan transportasi di darat. Tadi misalnya turis Australia datang ke Indonesia dan menikmati jasa di Indonesia. Dia harus nginap di hotel, membayar, berarti dia membayar hotel gitu kan. Berarti salah satu ekspor jasa di hotel, karena uangnya masuk ke Indonesia. Nah, ini dicatat oleh BI nanti teman-teman, sebagai ekspor kita. Di neraca pembayaran nanti akan terlihat nanti. Berapa banyak turis asing yang datang ke Indonesia, berapa banyak turis Indonesia yang membawa yang berbelanja keluar. Nanti akan terlacak di ekspor dan impor sektor jasa. Moda 3, Jericho Lampedro Simamora. Ya, Pak. Jericho. Moda 3 ini commercial presence, Pak. Contohnya itu ada McD, KFC, sama
Pokoknya yang naruh saham di Indonesia, Pak, ini berhubungan tentang dengan investasi. Ya, berhubungan dengan investasi atau membuka usahanya di suatu negara. Bisa jadi kita buka warung makan sederhana misalnya di Vietnam. Contoh yang lain seperti itu. Dito Setiawan, coba jelaskan moda 4. Yang keempat itu ada presence of natural person, Pak. Itu terkait tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Bagus. Contohnya tadi adalah nurse ya ke Jepang. Ya, tapi teman-teman juga bisa lihat sendiri teman-teman, kalau teman-teman datang ke hotel itu manajernya orang asing, atau teman-teman masuk ke perusahaan apa namanya, itu misalnya perakitan pun itu masuk dalam sektor jasa teman-teman. Perakitan mobil itu jasa itu. Kalau teman-teman datang ke sana tuh banyak sekali orang Jepang, ya kan? Atau teman-teman datang ke Sunter aja, supervisornya atau manajernya itu biasanya orang Jepang. Itu salah satu bentuk impor kita. Karena kita harus digaji di Indonesia, uangnya dibawa ke Jepang. Itu dicatat dalam neraca pembayaran sebagai impor Indonesia. Kalau nurse tadi dicatat sebagai ekspor Indonesia. Bekerja di luar negeri, kemudian mengirimkan devisa ke Indonesia, itu masuk dalam ekspor Indonesia. Untuk konsepnya mungkin sudah sedikit mengerti, teman-teman. Konsep sektor jasa, bagaimana jasa diperdagangkan. Apa saja sih sektor jasa yang diperdagangkan tadi, itu ada 12 ya. Dicatat baik-baik teman-teman. Karena itu mungkin nanti di ujian akan saya tanyakan. Konsep-konsep sektor jasa. Inilah kompetensi dari teman-teman yang yang sangat berguna nanti. Mungkin sekarang belum dirasakan ketika teman-teman mau menulis skripsi, dalam product knowledge, services knowledge, ini hal-hal yang dibatasi tadi di Indonesia itu. Kalau kita lihat, saya sendiri sudah memetakan peluang ekspor sektor jasa Indonesia ke Jepang. Apa saja sih yang sudah Jepang buka untuk kita? Itu ada 27 sektor, subsektor di jasa bisnis. Seperti tadi sudah saya tunjukkan, dalam satu jasa itu dipecah-pecah lagi dalam satu subsektor. Di jasa bisnis itu ada dokter, ada pengembangan IT segala macam. Ini contoh di jasa permesinan, itu masuk dalam jasa bisnis ya. Ada jasa perencana kota. Kemudian ada 5 subsektor di jasa komunikasi. Ada 2 subsektor di jasa pendidikan yang dibuka oleh Jepang. Nanti detailnya itu ada, nanti saya berikan. Contohnya teman-teman, kalau di jasa pendidikan misalnya, itu masih rancu antara pendidikan dan olahraga. Pelatih silat Indonesia itu kan dipakai di Amerika. Itu salah satu bentuk ekspor jasa Indonesia di moda 4. Terutama yang paling banyak itu pelatih bulu tangkis misalnya. Atau pemain Indonesia bermain di Jepang. Siapa itu kemarin kapten timnas kita? Atau Egy Maulana, siapa itu? Fikri bermain di sana di Slovenia ya, di Liga Slovenia. Itu salah satu bentuk ekspor jasa kita. Kalau di Jepang ini yang paling banyak dibuka itu di jasa bisnis, kemudian komunikasi, lingkungan, jasa pariwisata, hotel dan restoran Indonesia dipersilahkan untuk untuk membuka cabangnya di Jepang. Ini dalam ini sudah terikat ya perundingannya. Jadi kalau kita misalnya ingin Indonesia ini, kalau kita lihat di luar negeri sana sedikit sekali masakan Indonesia, teman-teman. Kalaupun ada itu, kalau kalian ke luar negeri itu paling ada tempat-tempat tertentu, biasanya ada toko Asia gitu. Jarang kita melihat kayak restoran Vietnam, Thailand yang buka di tempat-tempat strategis.
Kayak di apa namanya, seperti di Sydney, saya pernah ke sana, itu cuma ada restoran kecil. Di Belanda ada beberapa tempat, tapi itu pun kecil-kecil gitu. Beda dengan apa? Padahal dari segi permodalan sendiri Indonesia itu tidak kalah sebenarnya. Kalau kita ke Malaysia, mungkin kita lihat ya mungkin ayam geprek Surabaya kalau kita ke Kuala Lumpur gitu. Padahal pasarnya itu sangat besar sekali di bidang ini, di bidang jasa ini, jasa restoran ini. Mungkin teman-teman dengan mengikuti mata kuliah ekonomi internasional terbuka pemikirannya. Teman-teman itu silakan kalian mumpung masih muda menjelajah ASEAN. Kalian datang ke Kamboja, saya pernah ke sana ke Phnom Penh. Banyak sekali hal-hal, kalian bisa buka kedai kopi di sana atau apapun yang bisa. Jadi jangan berfokus ke dalam negeri aja. Keliling kalian itu dari Singapura, naik kereta dari Kuala Lumpur ke Terengganu sana, terus nyebrang ke Thailand. Kalian lihat sendiri apa hal-hal yang bisa kalian buka di sana. Nah, kemudian kalian mempelajari di dalam sektor jasa ini apa-apa yang boleh dilakukan di sana. Ada komitmennya. Minggu depan akan saya jelaskan. Misalnya, kalian lihat tuh ternyata di Kamboja butuh guru nih, butuh guru ekonomi di sekolah internasional misalnya di Kamboja. Wah, melamar. Saya mau melamar gitu. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman orang-orang asing seperti itu. Contohnya sekarang orang-orang di Korea sana banyak yang belajar bahasa Indonesia. Tujuan mereka itu pengen bekerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Contoh lagi ya, salah satu negara yang menjadi favorit orang-orang Kanada untuk bekerja adalah salah satunya Indonesia, teman-teman. Mereka sangat gencar sekali belajar bahasa Indonesia. Ketika ada pembukaan lokal staff untuk kedutaan mereka di Indonesia, mereka banyak banget yang daftar di Kanada sana. Oke, itu tadi yang Indonesia Jepang. Nah, kemudian di ASEAN sendiri ada namanya AFAS namanya teman-teman. Diingat ya, AFAS ASEAN Framework Agreement on Services. Kalau di barang namanya A3, Trade in Good. Kalau di jasa namanya AFAS. Ini salah satu pilar ASEAN nih teman-teman. AFAS sekarang sudah memasuki AFAS ke-10. Nanti dokumennya saya perlihatkan. Kalau kita lihat, ini posisi liberalisasinya di AFAS 7. Kalau kita lihat di sini dari data sektor jasa ini, Taufik Irwansyah siapa yang paling liberal di situ? Thailand, Pak. Thailand ya. Thailand itu tingkat liberalisasinya 0,42. Kalau kita lihat di sini, apabila dia menuliskan kata non ya, noni, itu adalah diberikan liberalisasi tingkat paling tinggi. Itu 1 indeksnya. Kalau terbuka dengan pembatasan itu 0,5, kalau tertutup itu 0. Nah, Indonesia di sini itu hampir sama dengan di bawah Kamboja, teman-teman. Di bawah Kamboja. Singapura. Jadi yang paling liberal di kerjasama internal ASEAN yang disebut dengan AFAS itu Thailand yang merupakan negara yang paling liberal di AFAS 7. Sekarang udah masuk AFAS 10. Besok mungkin saya sajikan itunya, schedule of commitment-nya, dokumennya. Kalau kita lihat dari segi moda, hampir semua negara itu masih menutup moda 4-nya. Artinya moda 4 ini, Edward, tadi moda 4 itu apa? Apa, Edward? Moda 4 itu yang tenaga kerja, Pak. Tenaga kerja ya. Untuk melindungi tenaga kerja masing-masing negara, rata-rata negara-negara ASEAN ini masih memberikan komitmen yang rendah. Artinya belum dibuka secara penuh, masih dibatasin. Sangat dibatasi. Tetapi moda 3-nya udah mulai dibuka.
artinya sudah mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke negaranya. Kalau moda 1, moda 2 ini susah dikontrol, teman-teman. Susah kita kontrol. Misalnya Sukarja mau ngajarin orang Filipina, anak-anak di Filipina dari Indonesia, itu susah dikontrol kan, suka-suka Sukarja. Dapatin marketnya di sana, ya diajar aja gitu. Kemudian moda 2, konsumen dengan bebasnya masuk dan keluar Indonesia. Siapa yang bisa membatasi? Kecuali sekarang mungkin ya, karena adanya pandemi. Pandemi ini membatasi orang untuk masuk ke suatu negara, harus karantina dan sebagainya. Tapi moda 3, moda 4 ini adalah kepentingan nasional setiap negara. Coba bayangkan teman-teman. Yang paling banyak di Indonesia ini misalnya guru SD misalnya. Guru SD. Kalau sampai pemerintah mengkomitmenkan guru SD itu untuk dibuka, mengizinkan negara-negara lain mengajar di Indonesia, tentunya akan menjadi pesaing bagi guru SD yang ada di Indonesia. Tetapi dibuka untuk sekolah-sekolah internasional itu tidak apa-apa. Tapi tadi pendidikan primer kita tidak boleh. Ini berdasarkan moda tadi. Di moda 3 ini ada, kalau kita lihat moda 3 ini ada dua mata pedang gitu ya. Satu sisi kita butuh investasi di bidang jasa. Satu sisi itu bisa menjadi ancaman bagi penyedia jasa kita. Tetapi bisa jadi keterbukaan kita di moda 3 ini menjadi ada transfer of knowledge, transfer of teknologi. Dulu kalau KFC tidak masuk ke Indonesia, mungkin tidak ada yang namanya Rasabana. Teman-teman tahu Rasabana atau ayam geprek Bensu misalnya. Karena di bawah orang-orang mengenal ayam tepung itu dari Amerika aja gitu. Itu bisa jadi keterbukaan ini mendorong persaingan, mendorong inovasi. Kalau di moda 4 sangat rendah sekali, yang paling liberal di sini itu Vietnam, Kamboja. Kenapa Kamboja? Kalau kita lihat komitmennya biasanya tinggi ya di ASEAN, karena negara ini termasuk negara yang paling terakhir masuk ASEAN. Masuk belakangan, jadi ketika masuk belakangan artinya dibully lah, tanda kutip, oleh negara-negara yang sudah masuk lebih dulu. Kamu kalau masuk ASEAN, kamu harus buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Sehingga mereka itu mau tidak mau, kalau mau masuk ke pasar ASEAN, ya harus lebih liberal daripada negara-negara yang sudah ada. Ini tingkat komitmennya, teman-teman. Di apa setuju ini ada sektor apa aja yang bisa kita manfaatkan. Contohnya jasa komputer itu di Brunei. Teman-teman yang jago IT silakan datang ke Brunei sana. Kemudian jasa telekomunikasi, jasa grosir, jasa retail. Teman-teman kalau mau buka toko kelontong, mau jual toko Indonesia misalnya ya. Teman-teman mau jual Indomie segala macam, satu toko Indonesia, itu teman-teman bisa datang sendiri ke Vietnam sana, ke Kamboja. Kalau punya ide seperti itu, nggak mau kerja di Indonesia, ingin buka usaha di luar negeri aja, misalnya. Kemudian ada di Myanmar itu ada jasa komputer juga, di mana-mana jasa komputer dibutuhkan. Ada jasa kurir, jasa sosial, jasa hotel dan restoran. Kalau mau buka hotel itu di Myanmar, itu udah tingkat komitmennya itu udah tinggi, mendekati 1. Kemudian di Filipina jasa kurir. Ada jasa, kalau negara-negara kayak Singapura ini teman-teman masih semester 4 ya. Kalau kalian mau fokus ke riset, misalnya mau ngambil S2 di Singapura, misalnya, masih terbuka kemungkinan ya teman-teman. Kalian belajar bahasa Inggris, kalian masih muda, kalian bisa menjadi peneliti yang dibayar mahal di Singapura. Kemudian di Thailand itu jasa komputer lagi. Di Vietnam itu ada jasa waralaba, jasa hotel dan restoran. Ini gambaran di Avast. Jadi sudah ada 2 kerjasama tadi, sepintas ada IJEPA, ada ASEAN.
atau AFAS. Putri Corona Ayun, dulu pernah nggak mendengar kata AFAS ini ketika belajar di SMA? Ada? Belum. Belum ada ya? Belum. Kemudian ini kerjasama ANZ, di mana salah satunya itu juga membahas tentang sektor jasa. Kalau dengan Australia, ini gambaran ringkas dari kerjasama kita dengan Australia. Lagi-lagi dalam kerjasama ini, negara-negara ASEAN itu cenderung restriktif, tetapi Kamboja itu lebih liberal, atau bahkan sama tingkat liberalnya dengan negara maju seperti Australia. Ini tingkatnya. Kemudian New Zealand. Kalau kita ini terlihat ya, kalau kita bekerja sama dengan negara maju, mereka sangat terbuka sektor jasanya. Australia, New Zealand ini selalu lebih tinggi dari negara-negara berkembang tingkat liberalisasinya. Ini berdasarkan moda, walaupun Australia dan New Zealand itu negara maju, tapi mereka masih sangat menutup sektor jasanya. Oh ya, dari hasil kerjasama kita dengan Australia, atau yang paling baru, Indonesia, Australia, Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IACPA, kalau teman-teman buka website-nya Australia, biasanya ada tulisan IACPA Katalis, misalnya seperti itu, IACPA Katalis. Nah, di situ, di bawah kerjasama IACPA itu, teman-teman itu bisa bekerja di Australia. Ada skema yang berhasil dirundingkan oleh Indonesia, itu namanya Working Holiday Visa. Misalnya teman-teman ingin cuti kuliah di sini, ingin menjadi pemetik apel 1 tahun di Australia yang dibayar mahal di sana, teman-teman bisa melamar itu. Dan itu terbuka. Kuotanya kalau nggak salah sekarang ini 2.000 orang. Sambil belajar bahasa Inggris, praktek bahasa Inggris di sana. Ini teman-teman biasanya yang dari apa namanya, sekolah-sekolah internasional memanfaatkan ini, tapi kalau jarang sekali kita lihat yang mungkin dari universitas negeri ya yang memanfaatkan peluang itu. Mungkin di sini teman-teman buka aja apa namanya Working Holiday Visa Australia. Di situ ada apa namanya? Ada kesempatan, atau baru lulus dari UNJ misalnya, belum ingin bekerja di Indonesia, saya ingin bekerja di Australia, itu bisa memanfaatkan skema itu. Ini posisi untuk berdasarkan mode of supply ya. Moda satunya itu ya cukup Australia dan New Zealand itu yang paling liberal. Kemudian kalau di moda 2 ini moda 1, moda 2 ini susah dikontrol, teman-teman. Datanya pun ya ada di BI, cuma susah dikontrol berdasarkan pembatasan-pembatasan. Artinya kita nggak bisa melindungi. Misalnya kita nggak membolehkan orang asing untuk masuk ke Indonesia, itu sulit. Atau kita apa namanya, terutama di jasa konsultan, misalnya jasa arsitek, kita tidak mengizinkan arsitek Malaysia untuk bekerja di Indonesia. Itu susah karena hasil kerjanya itu bisa dikirimkan lewat online. Ini moda 1, moda 2. Di moda 3, moda 4 ini. Moda 4-nya pun ini apa namanya, tingkat liberalisasinya itu mendekati 0, sangat rendah sekali. Sementara di moda 3, karena berkaitan dengan investasi, negara-negara yang sudah siap itu kayak Australia dan New Zealand itu membuka kesempatan apa namanya negara-negara ASEAN untuk membuka apa namanya perusahaan jasa di negaranya itu cukup tinggi tingkat liberalisasinya. Nah, di sini lagi-lagi Kamboja juga tinggi karena negara-negara apa namanya negara-negara yang masih belum berkembang ya, negara-negara ibarat kata negara-negara berpenghasilan rendah itu mereka sangat membutuhkan investasi biasanya. Yang pertama, yang kedua, negara-negara ini, negara-negara kayak Kamboja, Laos ini, mereka juga apa penyedia jasa domestiknya itu belum begitu banyak, jadi mereka tidak takut bersaing gitu.
Malahan dengan masuknya penyedia jasa dari luar, mereka tuh bisa membuka lapangan kerja di negaranya. Misalnya contohnya KFC buka di Kamboja akan memberikan peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja di KFC. Seperti itu. Itu adalah fenomena negara-negara apa namanya? Audisi. Ini adalah sektor-sektor yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia di INZ dengan tingkat komitmen tinggi. Kita bisa buka Indomaret, bisa buka di sana. Kemudian jasa sanitasi, jasa franchise, kita buka apa namanya? Kita bisa buka Jeko di sana. Jeko kan punya Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ada ASEAN China. Ini komitmen di ASEAN China ini, China sendiri cukup rendah ya, teman-teman. Sektor jasanya tidak menjadi favorit dengan China. Karena di sana mereka itu sumber daya manusianya besar banget. Jumlah penduduknya besar. Terus di moda 4 keahlian mereka juga banyak. Ini yang sering diributkan dengan Indonesia ketika kita membuka misalnya investasi dengan China. TKA-nya banyak banget. Contohnya di jasa konstruksi. Yang paling baru itu kereta Bandung. Itu adalah salah satu bentuk impor jasa Indonesia melalui moda 3. Investasi China itu masuk ke Indonesia. Membangun konstruksi rel kereta. Dan juga keretanya. Ada 2 jasa yang kita impor dalam kereta Bandung itu. Jasa transportasinya dan jasa konstruksinya. Kemudian, oleh karena kita butuh tenaga ahli di bidang itu, TKA Cina juga masuk. Jadi berarti dalam skema kerjasama kereta Bandung itu, ada berapa moda yang bermain di situ? Ardila Febriani. Iya, Bapak. Contoh perdagangan internasional di sektor jasa di bidang konstruksi, pembangunan konstruksi rel kereta api cepat Jakarta-Bandung itu ada berapa aja moda yang bermain di situ. Moda yang digunakan oleh Indonesia yang berasal dari China yang merupakan bentuk impor Indonesia di sektor jasa itu. Ada 0,13%, Pak. Bukan. Moda ini kita nggak bicara slide ini. Kita bicara tentang kereta api cepat. Contohnya, contoh konkret di lapangan itu ada berapa moda itu? Mana tadi? Bisa jawab? Bantu. Dito? Iya, Pak. Ada berapa moda yang di kereta api cepat? Tadi ada disebutin 3 moda, itu yang pertama ada TKA-nya, yang kedua itu ada keretanya, dan yang ketiga ada penyedia akomodasinya, Pak. Modanya kalau moda berapa aja itu? Moda 4. Oke. TKA-nya di moda 4. Kemudian perusahaannya? Moda 3 ya, Pak? Ya, perusahaannya di moda 3. Ketika mereka selesai mengerjakan kereta api tersebut, maka keuntungannya itu dibawa lagi ke Cina. Keuntungan dari operasional perusahaan itu. Nah, itu bentuk siapa? Indonesia mencatat sebagai apa dan China mencatat sebagai apa di dalam neraca pembayaran? Jadi dia datang tuh bawa uang, nanti untung dia.
Jericho? Uang yang dibawa ke Cina, Pak. Iya. Sebagai devisa nggak sih, Pak? Apa gimana? Jadi kan China membawa uang tuh dalam bentuk moda 3 ya. Investasi di Indonesia, mengerjakan proyek kereta cepat, dia bawa uang. Nah, sisa keuntungannya itu akan dibawa lagi ke China, itu tercatat sebagai Ekspor ya, Pak? ya, ekspornya Cina. Iya, ekspor Cina. Ekspornya Cina. Berarti uang yang keluar dari kita tercatat sebagai impornya Indonesia, gitu ya? Iya, Pak. Itu apa namanya praktek bisnis dalam ekspor impor di jasa. Ini contoh soal nanti akan saya berikan di ujian. Lihat. Nah, sampai di situ aja kuliah jasa. Mungkin ada yang bertanya, teman-teman? Tentang perdagangan jasa. Wisnu Jaya, sudah mengerti tentang konsep jasa? Wisnu Jaya Kurang lebih, L? ya. Kurang lebih sudah, Pak. Sudah ya? Saya izin tanya, Pak. Boleh nggak? Siapa ini? Ardila, Pak. Coba saya lihat mana tuh. Mana Ardila. Silakan Mau Ardila. tanya, yang di mode 4 tadi kan itu kan paling rendah ya, Pak? Iya. Tanya itu kan. Iya. Nah, itu kan present of natural person ya. Iya. Itu kan tenaga kerja harus berpindah tempat kan, Pak. Kayak misalkan tadi kan ada nurse contohnya kan ke Jepang. Nah, tadi kan Bapak jelasin ya. Iya. Itu kan di setiap negara itu kan ada kayak hambatan gitu kan buat tenaga kerja masuk ke negara tersebut. Nah, itu gimana sih Pak caranya biar tenaga kerja di situ tuh jangan terhambat gitu Pak buat masuk ke kerja di situ di negara tersebut. Ya. Jadi hambatan-hambatannya saya jawab dulu ya. Iya, Pak. Hambatannya itu nanti saya akan ajarkan di minggu depan di cara membaca schedule of commitment. Tapi saya ceritakan sedikit di sini. Salah satu hambatan itu ya, kita bicara liberalisasi ini tidak ada lagi hambatan sebenarnya. Tetapi ada satu persyaratan yang prinsipnya itu tidak boleh membedakan antara lokal dengan luar. Biasanya itu dalam bentuk bahasa. Apabila tenaga kerja Indonesia datang ke Jepang harus bisa berbahasa Jepang. Artinya tidak ada pembedaan. Orang Jepang bisa bahasa Jepang, orang Indonesia juga harus bisa bahasa Jepang gitu. Equal treatment prinsipnya itu, equal treatment. Tetapi kalau dari segi kita itu adalah salah satu bentuk hambatan karena bahasa Jepang susah banget. Susah sekali kan? Nah, jadi negara-negara itu biasanya memberikan banyak sekali persyaratan di situ. Harus bisa bahasa Jepang, harus punya sertifikat kompetensi, seperti itu. Nah, kenapa moda 4 ini rendah? Karena masing-masing negara itu, terutama negara-negara yang kalau kita belajar di awal kemarin itu, yang berpenduduk tinggi, gitu kan, otomatis sumber daya manusianya tinggi, banyak yang terancam gitu, kehilangan pekerjaan kalau sampai tenaga kerja dari luar itu masuk. Makanya negara-negara itu nggak terkecuali negara maju itu masih sangat membatasi di moda 4 ini. Bagaimana Ardila? Iya Pak, baik, udah terjawab. Cuman berarti hambatan tersebut tuh emang udah dari sananya gitu Pak ya? Buat kayak misalkan orang Indonesia kan mau kerja di Jepang gitu kan. Berarti emang harus bisa bahasa Jepang itu kan Pak? Itu merupakan hambatan banget kan buat kita gitu. Iya. Jadi itu udah syarat dari sananya kan ya Pak? Atau ya, syarat dari sana. Tapi tidak melanggar prinsip WTO. Karena berlaku prinsip equal treatment tadi kan. Equal treatment artinya tidak boleh ketika suatu negara membuka sektor jasanya harus memperlakukan sama antara domestik dengan pribumi. Domestik dengan orang luar gitu kan. Nah, misalnya persyaratan di bahasa ini tidak ada diskriminasi. Itu juga berlaku bagi orang Jepangnya gitu kan. Contohnya misalnya kita